warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Teguh Aprianto dari SDN Rambutan 01 DKI Jakarta. Saya Puji Astuti dari SMP Negeri 284 Jakarta. Saya Jupita Sitohang dari SMA Negeri 81 Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo Bu Jupita, selamat siang Bu Jupita. Selamat siang Bu Puji. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu Puji dan sehat. Bagaimana dengan Bu Puji? Alhamdulillah baik, sehat, dan tetap semangat ya Bu Jupita ya. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Jupita. Boleh Bu Jupita? Boleh Bu Puji, saya akan menjawabnya dengan senang hati. Oke, baik. Kan Bu Jupita akan berperan sebagai seorang coach ya, dan Bu Jupita akan melakukan proses coaching. Kira-kira yang sudah Bu Jupita persiapkan itu seperti apa? Oke Bu Puji, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur cerita Bu Puji, yaitu seperti tujuan utamanya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab. Oke, kemudian dari proses coaching, perkembangan kompetensi apa dari ketiga proses coaching yang ada yang ingin Bu Jupita kembangkan? Dari ketiga kompetensi utama itu ya, dari antara kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antaranya itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Tujuannya apa menurut Bu Jupita mengajukan pertanyaan berbobot? Tujuannya untuk menggali masalah yang dihadapi coachee dengan menggali potensi coachee yang direncanakan sesuai rencana aksi dalam bentuk tanggung jawab. Oke, Bu Jupita selamat melakukan proses coaching. Semoga sukses dan berhasil. Nanti kita ketemu lagi pasca observasi ya Bu Jupita ya. Oke Bu Puji. Terima kasih Bu Jupita. Ya, terima kasih Bu Puji. Selamat siang Bu Jupita. Selamat siang Pak Teguh. Mohon maaf nih Bu Jupita, apakah saya mengganggu waktu Bu Jupita? Oh tidak, ada apa ya Pak Teguh? Ada yang ingin saya bicarakan. Oke, kira-kira ini permasalahannya serius? Kalau dibilang serius, ya serius karena memang ini terkait dengan pembelajaran saya di dalam kelas. Oh begitu, silakan Pak Teguh, dengan senang hati saya akan mendengarkan Pak Teguh. Iya, saya butuh masukan Bu. Saya sudah beberapa ngobrol sama teman-teman, dan dalam hal ini teman-teman bilang saya harus ngobrol sama Bu Jupita untuk menambah masukan bagaimana yang harus saya lakukan. Oke. Ini permasalahan Pak Teguh ini seperti apa dulu nih? Jadi gini, di dalam kelas, dalam proses saya mengajar, itu ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang di sini memang anak ini sangat mengganggu dalam proses belajar di kelas. Ada anak yang aktif, terus sekalinya ada juga anak yang pasif, tidak mengerjakan apa-apa. Itu menyebabkan kegiatan di dalam kelas itu tidak kondusif. Oke. Jadi dalam pembelajaran itu terasa terganggu ya Pak Teguh dengan adanya yang anak yang hiperaktif ini. Betul sekali. Oke. Nah sekarang apakah pernah Pak Teguh melakukan suatu perencanaan untuk solusi kejadian kasus seperti ini? Saya sudah membuat beberapa media pembelajaran seperti video, atau membuat permainan, atau membuat bahan ajar supaya anak-anak aktif dalam kelas. Tapi ketika hal itu saya lakukan, anak yang aktif ini itu selalu berbuat seenaknya. Oke. Bagus sekali ya Pak Teguh. Pak Teguh sudah membuat suatu beberapa solusi ya
untuk perencanaan di dalam kelas supaya terlihat kondusif. Nah, dan saya lihat juga Pak Teguh itu sudah benar-benar melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, seperti itu. Nah, dari di antara perencanaan yang tadi Pak Teguh sebutkan, bisa Pak Teguh lihat di mana anak ini akan terlihat aktif. Anak ini terlihat aktif pada saat saya memberikan tugas, atau ketika saya memutar video pembelajaran YouTube untuk anak-anak. Iya. Oke. Nah, dalam proses pemutaran video terlihatlah anak ini akan aktif seperti itu, Pak Teguh. Betul. Oke, Pak Teguh. Nah, untuk kedepannya kira-kira Pak Teguh melakukan apanya? Saya kalau memang nanti bisa dibantu oleh Bu Jupita, Iya. saya mau ngobrol sama kepala sekolah untuk Hmm. mengajukan guru pendamping. Hmm. Jadi yang saya ketahui dari beberapa guru yang notabene-nya adalah guru berkebutuhan khusus, mereka bilang ada nanti proses untuk anak yang berkebutuhan khusus itu guru pendamping. Oke. Oke, kalau memang itu bisa diadakan di sekolah, silakan Pak Teguh. Ya, kalau memang bisa memungkinkan, silakan Pak Teguh ajukan, dan semoga rencana Pak Teguh ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik untuk pendidikan di sekolah Pak Teguh. Ya, Pak Teguh ya, dan Pak Teguh juga dengan senang hati memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Begitu Pak Teguh. Bagaimana Pak Teguh? Iya Bu Jupita, saya mungkin nanti minta bantuan untuk bareng-bareng ketemu kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Oke Pak Teguh, nanti akan saya dampingi. Pak Teguh kasih kabar aja kapan kita akan bertemu dengan kepala sekolah. Bagaimana Pak Teguh? Baik, terima kasih Bu Jupita. Saya merasakan lebih rileks sekarang, tidak banyak pikiran seperti kemarin. Oke Pak Teguh, kalau begitu sudah tidak ada lagi nih yang akan dibicarakan Pak Teguh? Iya, mungkin cukup untuk hari ini pembicaraan kita, karena juga kebetulan saya ada keperluan di lapangan, anak-anak ada olahraga. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Jupita. Oke Pak Teguh, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang. Pak Teguh melakukan apanya? Saya kalau memang nanti bisa dibantu oleh Bu Jupita, Iya. saya mau ngobrol sama kepala sekolah untuk Hmm. mengajukan guru pendamping. Jadi yang saya ketahui dari beberapa guru yang notabene-nya adalah guru berkebutuhan khusus, mereka bilang ada nanti proses untuk anak yang berkebutuhan khusus itu guru pendamping. Oke. Oke, kalau memang itu bisa diadakan di sekolah, silakan Pak Teguh. Ya, kalau memang bisa memungkinkan, silakan Pak Teguh ajukan, dan semoga rencana Pak Teguh ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik untuk pendidikan di sekolah Pak Teguh. Ya Pak Teguh ya, dan Pak Teguh juga dengan senang hati memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Begitu Pak Teguh. Bagaimana Pak Teguh? Iya Bu Jupita, saya mungkin nanti minta bantuan untuk bareng-bareng ketemu kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Oke Pak Teguh, nanti akan saya dampingi. Pak Teguh kasih kabar aja kapan kita akan bertemu dengan kepala sekolah. Bagaimana Pak Teguh? Baik, terima kasih Bu Jupita. Saya merasakan lebih rileks sekarang, tidak banyak pikiran seperti kemarin. Oke Pak Teguh, kalau begitu sudah tidak ada lagi nih yang akan dibicarakan Pak Teguh?
Ya, mungkin cukup untuk hari ini pembicaraan kita, karena juga kebetulan saya ada keperluan di lapangan, anak-anak ada olahraga. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Jupita. Oke Pak Teguh, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang. Oke, Bu Jupita, kita bertemu lagi setelah Bu Jupita melakukan proses coaching ya. Nah, kita berdiskusi lagi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang Bu Jupita lakukan? Berjalan dengan baik ya Bu Puji, dan saya bisa mengembangkan potensi yang ada pada coaching. Kemudian si coach ini sudah bisa mencari solusi dan menemukan solusinya, begitu Bu Jupita? Iya, betul sekali Bu Oke. Puji. Kemudian kompetensi yang tadi di awal ingin Bu Jupita kembangkan ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Jupita itu sudah berkembang atau belum, atau sudah terlaksana atau belum? Untuk mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah Bu Puji, sudah terlaksana, dan si Puji juga sudah memberikan respon yang baik ke setiap pertanyaan yang saya ajukan, dan terlihat ada rasa tanggung jawab dalam coaching tadi. Kemudian perasaan Bu Jupita nih setelah melakukan proses coaching itu ya, merefleksi diri sendiri, kira-kira menurut Bu Jupita sebagai coach tadi, Bu Jupita sudah melakukan tugasnya dengan baik atau belum, atau seperti apa Bu Jupita? Sepertinya sudah ya Bu ya, sudah melakukan dengan baik dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah sesuai dengan Tirta tadi. Saya sudah ajukan kepada coachingnya, dan saya sudah bisa membangkit apa ya mengeluarkan potensi yang Menemukan solusi, meningkat. menggali potensi diri, menemukan solusi. Nanti dikat ya. 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 Oke. Saya sudah bisa menggali potensi yang ada pada si coaching. Alhamdulillah, berarti proses coaching yang Bu Jupita lakukan sebagai seorang coach sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Jupita ya. Iya, Bu Puji. Semangat untuk terus berbagi dan berdiskusi dan melakukan proses coaching yang mudah-mudahan membawa dampak yang baik bagi kita dan bagi rekan kerja kita atau bagi anak didik kita. Terima kasih sekali lagi Bu Jupita, selamat siang. Terima kasih Bu Puji, selamat siang Bu Puji. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Teguh. Apa kabar Bu Puji hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Pak Teguh gimana kabarnya? Kabar saya pun baik Bu Puji. Alhamdulillah. Bu Puji, hari ini Bu Puji akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, betul sekali Pak. Boleh saya bertanya Bu Puji? Silahkan Pak Teguh. Apa yang dipersiapkan untuk proses coaching hari ini? Oke, baik. Yang sudah saya persiapkan adalah menyiapkan pertanyaan dengan alur Tirta, yaitu tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Baik. Kompetensi apa yang akan Bu Puji kembangkan? Kompetensi dari 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak Teguh. Oke. Tujuan mengembangkan potensi itu untuk apa? Saya memiliki tujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari coaching, serta mencari menemukan solusi dari masalah yang coaching hadapi gitu Pak. Oke, baik Bu Puji. Terima kasih. Semoga proses coachingnya hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama. Selamat siang Bu Puji. Siang Bu Jupita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Jupita baik. Bu Jupita gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Bu Puji. Bu Puji ada waktu? Oh, banyak sekali waktu, apalagi buat Bu Jupita. Kenapa Bu? Begini Bu Puji, saya punya permasalahan di dalam kelas saya nih Bu Puji. Saya kan wali kelas 10-4 nih. Iya. Saya punya masalah salah satu murid yang saya ajar.
Masalahnya apa Bu Jupita? Ini anak saya ini sering tidak masuk sekolah, dan dia itu kalau tidak masuk sekolah alasannya banyak. Yang utama itu sakit, kalau tidak sakit bahkan pernah mengatakan keluarganya meninggal, padahal itu tidak benar loh Bu Puji. Oh seperti itu. Terus yang sudah Bu Jupita lakukan apa? Saya sudah pernah melakukan pendampingan berdua dengan murid tersebut, dan kemudian juga saya sudah berbicara dengan guru BK. Saya sudah berkonsultasi dan mengajak anak tersebut ke BK, dan saya juga sudah memanggil orang tua. Kemudian yang Bu Jupita harapkan ya dari setelah yang Bu Jupita sudah lakukan tadi, Bu Jupita berharapnya anak tersebut seperti apa? Saya harapannya anak ini bisa tetap bersekolah di SMA ini, karena saya inginnya dia bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, Puji. Yang membuat dia malas itu yaitu dia tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah, sehingga dia membuat alasan-alasan, sakit lah, ada keluarga yang meninggal lah, seperti itu. Jadi sebetulnya anak tersebut Bu Jupita sudah mengidentifikasi ya kenapa melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian pihak yang sudah Bu Jupita ajak berdiskusi itu terkait masalah anak tersebut itu siapa saja Bu Jupita? Itu tadi Bu Puji, saya sudah berdiskusi dengan guru BK, dengan orang tua, bahkan dengan kepala sekolah. Sudah saya bawa permasalahan ini kepada kepala sekolah. Kemudian solusinya apa Bu Jupita? Kalau dari sekolah ya terus kita melakukan pembimbingan, karena guru itu harus berpihak kepada murid. Nah, jadi kita harus tuntun terus anak ini untuk tetap belajar dan menerima pembelajaran di sekolah ini, seperti itu. Itu kan hasil kolaborasi ya, kesepakatan dari wali kelas sampai ke kepala sekolah ya, untuk tetap mendampingi anak tersebut begitu ya. Nah, kemudian langkah yang akan Bu Jupita lakukan untuk anak tersebut setelah mendapatkan hasil diskusi itu apa Bu Jupita? Saya akan mencoba untuk tetap mendampingi anak ini supaya dia bisa menyelesaikan sekolahnya di sekolah ini, seperti itu. Iya kan, sekolah untuk kelas untuk semester 1 tinggal beberapa bulan lagi gitu ya Bu Jupita ya. Berarti memang Bu Jupita harus segera melakukan tindakan gitu ya terhadap anak tersebut. Kira-kira kapan Bu Jupita akan bertemu anak tersebut? Kemungkinan nanti ya setelah selesai ujian asesmen, saya akan berdiskusi lagi dengan anak ini dan beserta juga dengan orang tuanya. Iya, berarti Bu Jupita mau datang ke rumahnya ya. Iya. Dan harapan Bu Jupita apa setelah nanti Bu Jupita datang ke rumahnya, bertemu dengan orang tua dan anaknya, harapan Bu Jupita apa? Saya tuh berharap anak ini bisa ya berkembang di sini, dan orang tua juga bisa bekerja sama dengan sekolah supaya anak didik ini bisa terus bersekolah di sekolah. Iya, berarti kita tetap menginginkan yang terbaik ya Bu ya. Iya, anak itu sampai lulus gitu ya, gitu, lulus Bu dari Ji. sini gitu. Oke Bu Jupita, terima kasih. Semoga langkah Bu Jupita, solusi Bu Jupita bisa selesai dan harapannya bisa tercapai semuanya. Semangat selalu Bu Jupita dan sukses selalu buat Bu Jupita. Oke Bu Puji, terima kasih Bu Puji. Sama-sama Bu Jupita, selamat siang. Selamat siang Bu Puji. Bagaimana Bu Puji hasilnya? Alhamdulillah hasilnya menurut saya ya Pak, Iya. menurut saya hasilnya memuaskan dan si Koci sudah menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Itu menurut saya. Terus potensi yang sudah berhasil dikembangkan apa saja Bu Puji? Ya sesuai harapan saya tadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan alhamdulillah saya sudah memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tujuannya untuk menggali informasi dari coach itu sendiri. Terus apa yang ingin didalami?
Ya masih sama Pak Teguh, yang akan saya perdalami adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya yakin dengan kompetensi yang bagus ya untuk mengajukan pertanyaan berbobot akan menggali lebih banyak lagi informasi yang bisa kita dapatkan dari seorang coaching. Dari proses coaching yang tadi Bu Puji lakukan, adakah hal yang harus diperbaiki, Bu? Ya, pasti ada Pak Teguh yang harus saya perbaiki. Memilih ya kalimat-kalimat yang tepat gitu ya, yang harus saya sampaikan kepada coach, sehingga coach dapat dengan mudah mencerna kalimat pertanyaan dari saya sebagai coachnya gitu. Baik, yang saya lihat juga tadi dalam proses coachingnya Bu Puji memang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Dan terima kasih untuk hari ini Bu Puji sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih juga Pak Teguh, salam sehat dan sukses selalu buat Pak Teguh. Sama-sama Bu Puji. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Bu Jupita. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Jupita gimana kabarnya? Kabar saya baik dan sehat. Saat ini Pak Teguh akan melakukan coaching. Betul sekali, saya akan melakukan coaching. Oke, Pak Teguh. Apa persiapan Pak Teguh untuk coaching nanti? Yang saya persiapkan adalah membuat pernyataan sesuai dengan alur kita. Dan di dalamnya ada tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Nah, kompetensi apa nanti yang akan Pak Teguh lakukan? Dari ketiga kompetensi yang ada, saya akan mengambil satu kompetensi, yaitu pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot, ya Pak ya. Oke. Kenapa Pak Teguh melakukan pertanyaan berbobot? Apa tujuan Pak Teguh untuk mengambil kompetensi ini? Dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi oleh coaching, dengan menggali potensi coaching yang direncanakan sesuai rencana aksi dalam bentuk tanggung jawab. Oke, Pak Teguh, kalau begitu Pak Teguh sudah membuat perencanaan, kemudian kompetensi juga sudah ditentukan. Selamat bercoaching, melaksanakan coaching ya Pak Teguh. Baik, terima kasih Bu Jupita. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke Pak Teguh, selamat siang Pak Teguh. Assalamualaikum. Salam, selamat siang Bu Puji. Pak Teguh, punya waktu nggak Pak Teguh? Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Pak Teguh nih. Insya Allah saya ada waktu. Ada apa Bu Puji? Oke, alhamdulillah ya. Saya mau sharing Pak Teguh ya. Jadi saya mau bercerita nih, gitu. Akhir-akhir ini rasa semangat saya untuk masuk ke dalam satu kelas ya, tidak semua kelas itu lagi menurun nih Pak Teguh. Bisa seperti itu, kenapa? Iya, karena ada satu orang murid yang mengeluarkan kata-kata yang menurut saya ya tidak pas, menyinggung perasaan saya, begitu Pak Teguh. Oh baik. Terus di dalam kelas itu apa yang sudah Ibu bisa lakukan? Ya, saya kan semenjak kejadian hari itu ya, saya masuk ke kelas itu jadi agak males gitu ya, karena saya nggak mau ketemu anak itu gitu. Tapi saya juga berpikir saya harus bertanggung jawab terhadap tugas yang harus saya lakukan. Ya, saya tetap masuk ke Teguh walaupun dengan perasaan yang masih agak-agak kesal gitu ya kalau ngelihat anak itu, terutama kalau ingat ucapan dari anak itu gitu Pak Teguh. Oh seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu itu pertanyaan seperti apa yang dia lontarkan sehingga Bu Puji bisa seperti ini? Iya, jadi di saat pembelajaran berlangsung, entah sengaja atau tidak, dia itu berkomentar tentang penampilan saya pada hari itu di kelas gitu. Dengan kata lain melakukan perundungan ya terhadap saya gitu, sampai
apa yang dia ucapkan akhirnya membuat teman-teman yang lain jadi ikut-ikutan mentertawakan gitu Pak Teguh. Oh baik. Setelah anak ini berkata seperti itu, apa yang ibu lakukan terhadap dia? Oke. Tidak saya langsung lakukan hari itu, tapi saya langsung menyampaikan kejadian di kelas tadi kepada wali kelasnya. Itu saya sampaikan kepada wali kelasnya dan saya berharap wali kelasnya melakukan tindakan gitu ya untuk menasehati atau mengingatkan anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu. Baik. Selain saya dan wali kelas, siapa saja yang sudah ibu ajak bicara seperti ini? Saya baru berbicara ke wali kelas dan Pak Teguh gitu. Tapi saya berharap ini juga disampaikan kepada guru BK gitu ya, semoga supaya bisa berkolaborasi. Saya hanya mengkhawatirkan kalau ini dibiarkan anak tersebut akan mengulanginya tidak hanya dengan saya tapi dengan guru-guru yang lain juga atau teman-temannya, bahkan itu yang saya khawatirkan. Baik. Setelah kita ngobrol seperti ini, apa yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau saya kepinginnya ngobrol berdua sama anak itu, apa faktor atau penyebab sehingga pada hari itu dia mengeluarkan kalimat yang menurut saya tidak pas untuk saya. Saya ingin mengkonfirmasi begitu, kalau memang ternyata itu hanya bercandaan untuk lucu-lucuan, ya saya akan mencoba mengingatkan bahwa bercanda itu ada waktunya yang pas, yang tepat gitu ya. Kalau memang itu dari hati, memang jelas ingin berkomentar tentang penampilan saya gitu, saya akan mencoba apa alasannya, apa yang membuat dirinya sampai mengeluarkan kalimat itu kepada saya gitu. Kemudian kalau sudah berbicara dengan anaknya, saya juga ingin berbicara dengan wali kelasnya. Kemudian masalah ini bisa kita sampaikan juga ke orang tuanya gitu dengan menyertakan guru BK. Dan kita harus mencari tahu latar belakang anak ini, apa memang seperti ini di rumah atau tidak begitu. Kalau memang ternyata hanya bercandaan-bercandaan, ya kita perlu membimbing anak itu ya supaya tidak melakukan hal seperti itu lagi begitu Pak Teguh. Baik, setelah saya dengar apa yang Bu Puji sampaikan, itu sudah sangat bagus sekali dalam proses menyelesaikan masalah. Lalu kapan akan dilaksanakan? Secepatnya ya Pak Teguh, saya akan karena saya tidak ingin situasi perasaan saya jadi terus-terusan seperti ini, karena saya sangat yakin akan mengganggu kegiatan atau proses belajar di dalam kelas itu hanya karena satu orang murid, dan saya berharap anak tersebut memang hanya pure bercanda, tidak ada maksud lain gitu Pak Teguh. Jadi saya segera akan bertemu dan ngobrol dengan anak itu gitu Pak Teguh. Baik, sudah bagus. Sekarang dengan kita ngobrol seperti ini, bagaimana perasaan Bu Puji? Semua masalah memang perlu didiskusikan ya, itu kan, apalagi yang saya ajak diskusi itu adalah Pak Teguh ya. Pak Teguh kan guru yang mengajar semua murid gitu ya, jadi memang benar-benar mengerti karakter murid satu persatu, dan saya berharap Pak Teguh juga bisa membersamai saya, anak tersebut dengan wali kelasnya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan benar gitu Pak Teguh. Baik, Bu Puji, nanti insya Allah saya bantu dalam proses penerapan yang sudah Bu Puji katakan tadi. Nanti Bu Puji tinggal bilang saja kapan waktunya supaya kita bisa menyamakan waktu untuk bertemu bersama. Baik, siap Pak Teguh. Terima kasih banyak Pak Teguh. Terima kasih kembali. Terima kasih. 1 action. Halo Pak Teguh. Halo Ibu. Bagaimana hasil coachingnya tadi? Hasilnya baik, Coach sudah bisa memecahkan masalahnya. Oke.
Potensi yang sudah Pak Teguh kembangkan bagaimana? Saya sudah mengembangkan kehadiran penuh. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalahnya. Oke. Nah, apa yang ingin dikembangkan lagi Pak Teguh dalam coaching ini? Yang ingin saya kembangkan memberi pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menggali masalah yang dihadapi coaching. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kemudian dalam proses coaching ini kira-kira menurut Pak Teguh hal apa yang ingin diperbaiki ke depannya? Saya ingin merefleksikan kekurangan diri saya, memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Oke, luar biasa sekali ya Pak Teguh. Baiklah Pak Teguh, kalau seperti itu berarti Pak Teguh akan terus melakukan pembelajaran terus dalam coaching ya Pak Teguh. Iya benar. Oke, selamat Pak Teguh dalam pembelajaran coaching berikutnya. Baik, terima kasih.